Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak Ahmad Muzakir, Bapak Guru PAI tingkat SMA atau SMK kelas 10. Baiklah anak-anak, untuk kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan tentang manfaat kejujuran. Sebelum kita ke materi, Bapak mau bertanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, untuk materi yang akan kita pelajari, di antaranya yaitu manfaat kejujuran. Apa saja yang akan kita bahas? Menyebutkan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, kaitan contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Baiklah, oke, untuk selanjutnya, telaah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari yang berkembang di masyarakat. Apa itu pengertian kejujuran? Apa itu jujur? Ya, jujur menurut bahasa yaitu nyata, benar, berkata benar. Lawan katanya itu dusta. Jadi ketika kita berbicara atau berkata benar, maka itu jujur. Sedangkan menurut istilah, yaitu lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang. Itu ya, itu menurut istilah. Jadi orang jujur itu yaitu orang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, dan selalu menyampaikan amanah dengan tepat. Itu orang jujur ya. Kejujuran juga bisa berarti kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi apa yang diucapkan sesuai dengan perbuatannya ya. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Apa yang diinformasi itu sesuai dengan kenyataan, bukan hoak. Ketegasan dengan kemantapan hati. Tegas dengan mantap hati. Sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan dusta. Ya. Baik tidak dicampuri dengan dusta atau bohong ya. Oke, untuk dalil perintah jujur, kita diperintahkan oleh agama Islam untuk berkata jujur. Itu tercantum, ini perintah menyampaikan amanat kepada yang berhak, ini masih jujur juga ya. Itu terkandung dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Larangan mengkhianati Allah dan Rasulnya itu tercantum dalam Quran surat Al-Anfal ayat 27. Perintah untuk menjadi orang yang jujur itu tercantum dalam Quran surat At-Taubah ayat 119. Keutamaan orang-orang yang jujur tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya, alasan manusia membutuhkan sikap jujur. Yang A, manusia membutuhkan ketentraman dan kenyamanan. Itu sangat diperlukan sekali oleh manusia ya. Maksudnya yaitu manusia membutuhkan kejujuran karena mendatangkan ketentraman dan kedamaian. Ketika kita jujur, apa yang akan tercipta? Maka kita akan tentram dan damai. Beda kalau misalkan kita berbohong. Ya, misalkan berbohong dalam pekerjaan itu tidak akan tenang ya, tidak akan tentram, damai pun tidak. Sikap dusta dapat menimbulkan keresahan, perselisihan dan permusuhan. Ya, ini jadi kalau kita dusta, berbohong itu akan menimbulkan hal-hal yang negatif ya, terutama perselisihan dan permusuhan. Oke, alasan manusia membutuhkan sikap jujur yang selanjutnya yaitu B-nya, kejujuran sebagai pembuka pintu kebaikan. Maksudnya jujur mendatangkan kebaikan dan kebaikan mengantar ke surga. Ketika kita jujur, maka itu adalah kebaikan. Kebaikan itu akan mengantarkan kita ke surga. Yang ketiganya, identifikasi perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Al-Ghazali membagi jujur menjadi 5, yaitu jujur dalam ucapan. Ketika kita mengucapkan sesuai dengan kenyataan, maka itu namanya jujur dalam ucapan. Jujur dalam berniat, niatnya. Yang ketiga, jujur dalam kemauan-kemauannya. Yang keempat, jujur dalam menepati janji. Ketika kita berjanji, kita harus tepati ya. Jujur dalam perbuatan. Dalam berbuat harus jujur ya. Alasan manusia membutuhkan sikap jujur yang D-nya
Cara membiasakan jujur, membiasakan secara dini. Jadi dipupuk dari kecil seperti Rasulullah ketika masih kecil sudah terkenal dengan kejujurannya. Oleh karena itu, masyarakat yang di sana ngasih gelar Rasulullah itu dengan Al-Amin, ya, orang yang selalu jujur. Yang selanjutnya memperdalam dan mengamalkan ajaran agama Islam, memperdalam dan mengamalkan. Yang ketiga, selanjutnya membuat lingkungan kejujuran. Wah, subhanallah ya. Kalau misalkan di dalam lingkungan tersebut atau kampung tersebut semuanya jujur, jadi memiliki akhlakul karimah ya, akhlak yang mulia, jujur semuanya, subhanallah. Itu kan tercipta suatu kampung yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menghayati dan memahami betapa besar manfaat kejujuran dan akibat tidak jujur. Manfaat kejujuran itu sangat banyak sekali, dan akibat tidak jujur juga, dusta juga, itu banyak sekali. Tinggal dipilih. Ketika kita jujur, maka manfaatnya akan baik. Tetapi kalau ketika tidak jujur, maka manfaatnya akan buruk untuk kita. Yang E-nya, hikmah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Bagi diri sendiri, semakin dipercaya orang lain, ini pasti. Karena kita misalkan dikasih pekerjaan terus kita jujur, maka orang tersebut akan percaya pada kita, ya. Menjadikan harga diri semakin tinggi, ya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala otomatis, ya. Bagi orang lain, suka berteman dengan orang-orang yang jujur, beda dengan orang dusta. Malahan orang lain itu akan menjauhi kita. Terus perasaannya ya aman dan nyaman dengan kita, terlindungi hak-haknya dengan selamat. Beda kalau kita tidak jujur, dia itu kan tidak akan aman dan merasa nyaman dengan kita, ya. Yang ketiga, bagi masyarakat, bangsa dan negara, semakin mempercepat tercapainya tujuan bangsa dan negara. Kalau para pejabat-pejabatnya jujur semuanya, wah, itu subhanallah, negara tersebut akan tujuannya akan tercapai, akan maju lah, ya. Terwujudnya keadilan yang sebenarnya, wah, ini pasti, ya. Ya, kalau semuanya jujur, subhanallah. Jangan sampai hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Terpenuhi hak kaum duafa. Oke. Sikap jujur sangat berkaitan dengan keimanan. Ketika kita jujur, maka kita juga beriman. Ukuran keimanan seorang dapat diketahui dari perilaku dan ucapan sehari-hari. Jadi ketika kita misalkan ucapannya bohong, perilakunya juga tidak sesuai dengan ucapan, maka keimanan kita juga bisa diukur, ya. Keimanan kita lemah atau yang lainnya, ya. Ketika ucapan kita benar, perilaku kita juga benar, maka keimanan kita juga bisa diukur. Oke, contoh perilaku jujur. A. Kejujuran sopir taksi yang mengembalikan barang yang tertinggal di mobilnya. Banyak sekali, ya. Misalnya, ini contohnya, ya. Misalkan kita mau beli sesuatu, misalkan beli roti, harganya 2.000. Kemudian kita beli dengan uang 10.000. Otomatis kan kembalinya 8.000. Tapi ternyata di 2.000-nya itu kita suka tertukar dengan 20.000. Jadi kembaliannya itu bisa sampai 26 misalkan. Nah, kembaliannya kan 2.000. Kita kembalikan 20.000-nya. Ini 20.000 itu juga jujur, ya. Kejujuran seorang anak gembala kambing yang diuji oleh Umar bin Khattab, ya. Ini diuji dengan kejujuran, subhanallah, ya. Karena cerita ini anak gembala itu mengembala kambing orang lain, kemudian Umar bin Khattab mau membelinya. Nggak apa-apa lah, kan majikan juga nggak tahu kalau misalkan hilang satu. Tapi anak tersebut menolaknya. Ini bukan barang saya, bukan milik saya, gitu. Kalau manusia tidak mengetahui, tapi bagaimana dengan yang menciptakan manusia tersebut? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab juga mengacungkan jempol pada anak tersebut, ya. Keterkaitan jujur dengan keimanan. Ada keterkaitan keimanan seseorang dengan kejujurannya, ya. Iman tadi sudah dijelaskan, iman menjadi dasar atau landasan seorang dalam beramal soleh, ya. Iman menjadi dasar seorang dalam beramal soleh. Allah memberikan balasan surga bagi orang-orang jujur, itu tercantum dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 107.
Kejujuran dengan keimanan merupakan salah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jujur dan keimanan ini adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Keimanan yang benar adalah senantiasa meyakini bahwa dimanapun berada, berperilaku apapun selalu merasa dilihat oleh Allah dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olah ibadahnya itu dilihat oleh Allah. Ini termasuk ihsan ya. Oke, ini untuk bahasan terakhir, yaitu kaitan antara perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Sikap jujur sangat berkaitan dengan keimanan, itu pasti ya. Jujur merupakan bentuk pancaran perilaku umat Islam yang beriman. Semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin jujur pula ia dalam perkataan dan perbuatan. Semakin kuat, maka perkataan dan perbuatannya sesuai, maka itu termasuk semakin kuat iman kita ya. Umat Islam yang beriman senantiasa berusaha berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kadang kita sulit untuk berkata jujur, tapi sebagai seorang umat Islam maka dia akan berusaha untuk berperilaku jujur. Baiklah anak-anak, alhamdulillah ya, pembahasan dari awal sampai akhir sudah selesai. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Tetap semangat, belajar di rumah, belajar dimanapun tetap semangat. Semoga ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.